Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa kita dalam channel Abu Anazah. Kita bersama Al-Quran dalam membahas tema-tema aktual dalam rangka mengembangkan diri untuk menjadi pribadi Al-Quran. Mari senantiasa kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengkaji tema-tema yang berbau Al-Quran, berbau kajian tafsir dan juga kajian hadis. Baiklah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan ada beberapa tema yang memang sangat bagus. Kadang-kadang kita tersentuh dalam persoalan-persoalan ini. Kita sering mendengar kata-kata yang dalam Al-Quran disebutkan, yaitu as-sukhtu. As-sukhtu kita dengar dalam bahasa Al-Quran di dalam surah Al-Maidah ayat 42. Juga dalam Al-Maidah ayat 62 dan 63. Dalam satu ayatnya, dalam surat Al-Maidah ayat 62 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aqlimus sukhta labisa ma kanu ya'malun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 62 ini menyebutkan kalimat as-sukhtu. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aqlihimus sukh. Baik, mungkin kita harus memahami kalimat atau kata as-sukhtu ini. As-sukhtu dalam bahasa Arab diterjemahkan adalah perbuatan yang digunakan untuk sesuatu yang haram perolehannya. Suatu perbuatan yang dipergunakan untuk sesuatu yang mendatangkan perkara haram. Itu namanya as-sukhtu. Misalnya dari hasil perjudian, dari hasil riba, dari hasil dusta atau bohong, ataupun yang lainnya, seperti sogok, menyogok, dan lain sebagainya. Ini ada kaitannya dengan as-sukhtu. As-sukhtu wal haram. Dalam beberapa pendapat ulama mengatakan as-sukhtu wal haram. Baik, sahabat Al-Quran, setelah kita memahami as-sukhtu, tadi disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 62.
Dan disebutkan dalam ayat yang lain, laula yanhahumur rabbaniyuna wal akhbaru an qaulihimul isma wa aqlihimus suhta labisa ma kanu yasnaun. Di dalam ayat ini disebutkan perkara as-suhtu. Para ulama atau ulama Yahudi dan para pendeta, mereka tidak melarang mengucapkan perbuatan bohong atau dusta dan makan yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 63. Dalam ayat yang lain disebutkan juga, atau disebutkan dalam surah Thaha ayat 61. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban ayuskhitakum bi'adzab faqad khaba man iftara. Faqad khaba man iftara. Dalam ayat ini diterjemahkan, qala lahum Musa, berkata Musa, Nabi Musa alaihissalam kepada mereka para penyihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Nanti Dia membinasakanmu dengan azab yang sangat pedih. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengadakan kedustaan. Quran Thaha ayat 61. Dari beberapa ayat yang kita baca, yang kita ungkapkan dalam surah Al-Maidah 62, dalam surah Al-Maidah ayat 63, dalam surat Thaha ayat 61, ini menggambarkan bahwa perbuatan yang mendatangkan kepada perbuatan dosa itu dikenal dengan istilah as-suhtu. As-suhtu adalah al-ism. As-suhtu adalah az-zanbu. Az-zanbu artinya perbuatan dosa atau perbuatan yang mendatangkan perkara dosa. Tentu kita setelah memahami kaidah as-suhtu ataupun istilah bahasa Al-Quran as-suhtu, kita diingatkan dengan perkara ataupun persoalan lain yang kita kenal dengan al-halal wal haram. Al-halal wal haram dalam Al-Quran, dalam kajian Al-Quran adalah benar. Dalam kajian hadis sebutkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihat. Al-halal jelas statusnya. Al-haram jelas statusnya. Mana yang halal, mana yang haram dalam hukum Islam. Maka ketika kita pernah dengar sesuatu yang mendatangkan dosa ataupun perbuatan yang dilakukan atas dasar ketidaknyamanan, tertera dalam hati, merasa tidak nyaman dilihat orang lain, itu bagian dari al-haram. Al-halalu bainun wal haram bainun. Atau perbuatan itu bisa diartikan mendatangkan dosa, az-zanbu atau al-ismu. Al-ismu ma haka fi sadrika wa karita ayyatoli'an alaihin nas. Bahwa al-ism, suatu perbuatan dikatakan itu berdosa ketika seseorang merasa
tidak nyaman ataupun tidak enak dilihat oleh orang lain. Dan wakarita itu lianas, salah satunya tidak nyaman, tidak merasa tentram dilihat oleh orang lain. Maka bahasa yang paling mendasar, bahasa hati nurani itu sesuatu perbuatan yang menyatakan atau mendatangkan. Itu tidak baik atau itu berdosa, bahkan itu haram, itu karena dalam hati sanubari manusia sudah mampu untuk memahami ataupun untuk menyangkal perbuatan itu baik atau perbuatan itu buruk. Itulah beberapa pengertian. Di antaranya bahwa ada kebaikan, ada juga keburukan. Yang baik itu albirru husnul khulqi. Perbuatan baik itu adalah perilaku yang menyenangkan, akhlakul karimah. Albirru husnul khulqi. Wal ismu mahaka fi nafsika wa karita ayatul yang lain nas. Itu di antara. Terkait dengan halal dan haram, juga terkait dengan bahasa as-sukhtu, tentu saling berkaitan dalam Al-Qur'anul Karim. Kita perlu memahami di mana al-halal, di mana al-haram, dan di situ disebutkan dengan kalimat bahasa Al-Quran as-sukhtu. As-sukhtu wal haram. Didul haram wal halal. Lawan dari haram adalah perbuatan halal ataupun yang dibolehkan. Al-halal idul haram. Baik, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang halal dan haram, bicara tentang as-sukhtu, kita diingatkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, di mana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Summa zakara ar-rajula yutilus safar asa akbar yamuddu yadayhi ila samai ya Rabb ya Rabbi ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil harami fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Shadaqallahul adzim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habibul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang kita baca, tentu kita bisa sedikit memahami terkait dengan hadis tersebut. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu memiliki sifat yang sangat baik, sangat mulia. Maka dalam setiap perbuatan yang kita kerjakan, baik yang berupa akidah ataupun syariah ataupun ibadah, pastinya sudah diajarkan dalam Islam, diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh hadis. Maka Allah juga memberikan jalan, sumber,
agar kita melakukan suatu perbuatan dengan baik, dengan sesuai dengan ajarannya, ajaran Islam, bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis, dan tidak ada yang menyimpang. Bahkan persoalan-persoalan yang halal, yang baik sudah diajarkan dalam Al-Quran. Bahkan yang haram sudah dijelaskan. Makanya dalam hadis al-halalu bayyinun, haram bayyinun. Semuanya jelas. Oleh karena itu Allah pasti memberikan jawaban dan memberikan sanksi jika seorang yang melakukan sesuatu yang dikerjakan terkait dengan ibadah ataupun terkait dengan akidah, ibadah, dan muamalah bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis dan sebagainya. Karena Allah pasti akan menerimanya dengan cara yang baik. Oleh karena itu, Allah, innallaha taibun la yaqbalu illa taiban. Allah itu maha baik. Allah itu maha suci. Maka ketika kita beribadah, ketika kita sholat dan sebagainya, tidak bisa sholat tanpa bersuci. Harus didahulukan dengan berwudu, tayammum, dan lain sebagainya. Itu innallaha taibun. Dan tidak akan menerima suatu ibadah dalam kondisi yang tidak suci. Ataupun diartikan dalam hal yang lain. Tidak menerima ibadah. Tidak mendapatkan pahala dari hasil ibadahnya. Kalau yang tidak halal, maka yang haram ditolak atau tidak diterima. Karena Allah, innallaha taibun la yaqbalu illa taiban. Sebagaimana juga Allah perintahkan sebagian dalam hadisnya, ya Rasul, kulu minat taibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul juga diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan dalam hal makan saja mereka harus makanan-makanan yang taibat. At-taib yaitu bisa diartikan at-taib al-halal, taibun halal, yang baik, yang bersih, yang suci, dan lain sebagainya. Wa'malu shalihan, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan amal saleh. Dari perintah itu juga diturunkan, disampaikan oleh para nabi dan rasul sampai kepada umat manusia. Pada manusia, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Wahai manusia, makanlah dari apa yang Tuhanmu Allah berikan kepadamu rezeki, makanlah yang baik-baik. Kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah setelah kamu mendapatkan rezeki yang baik-baik, yang halal. Summa zakar rajula yutilus safar as'asa akbar yamuddu yadai ila sama, ya Rabb famat amu haram amma syarabu haram amal basan. Ini terkait dengan banyaknya persoalan hal yang mungkin disebabkan atau penyebab dari beberapa hal terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, ataupun muamalah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak diterima ibadah kita, tidak diterima doa kita, tidak diterima yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah kita. Karena tadi dikembalikan kepada persoalan as-sukhtu. Mungkin as-sukhtu tadi disebutkan. As-sukhtu al-haram. Sehingga dalam kaitan ayat ini kita diingatkan dengan salah satu ayat surat Al-Maidah ayat 42. Samma'una lil kadibi akaluna lis-sukht. Banyak sekali orang-orang yang senang mendengar berita-berita bohong, dusta atau berbuat dusta. Akaluna lis-sukhti, juga makan makanan-makanan yang haram, as-sukht al-haram.
Fa'in jauh kapahkum bainahum au a'rid anhum. Fa'in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Fa'in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ini penjabaran dari kata sama'una lil kadhib, akaluna lisukh. Pada hakikatnya hal-hal yang berbau berbohong, berbau dusta dan sebagainya itu bagian dari as-sukh, sehingga memakan makanan yang dihasilkan dari perbuatan bohong, perbuatan dusta, menipu, ataupun yang berkaitan dengan muamalah yang sering menyebabkan orang lain merasa rugi, merasa dikecewakan, bahkan dibohongi, bagian daripada as-sukhtu. As-sukhtu wal haram. Tadi disebutkan berapa istilah sukhtu. As-sukhtu wa riswatul hukum. Bisa jadi as-sukhtu itu dalam pendapat ulama diartikan as-sukhtu wa riswatul hukum. As-sukhtu itu adalah ar-riswah, menyogok ataupun mengambil upah ataupun memberikan upah kepada orang lain dengan cara yang tidak halal, bahkan haram dalam hukum. Dan ini tidak boleh. Bahkan contoh-contoh terkait dengan as-sukhtu, dalam beberapa ulama tafsir mengatakan atau bahasa mengutip dalam beberapa pendapat as-sukhtu huwa mahrul bagi. Termasuk yang dikategorikan as-sukhtu adalah upah dari perbuatan pelacuran. Kasbul hijam atau juga dalam upah pejantanan ataupun yang lain, samanul kalbi atau menjual dari binatang hewan, yaitu peliharaan atau anjing, ataupun yang lain as-sukhtu wa samanul khamr atau menjual minuman yang memabukkan seperti khamr, ataupun samanul maita, menjual barang ataupun dagangan yang sudah menjadi bangkai ataupun mait, bisa jadi tidak disebutkan dengan nama Allah dan lain sebagainya, mungkin dalam akhlak, ataupun itu yang dikenal dengan mait, bangkai, atau khulwanul kahin, hasil upah peramal atau dan sebagainya. Demikian contoh-contoh as-sukh dalam Al-Quranul Karim, dalam bahasa Al-Quran yang dipahami oleh para ulama tafsir, ulama bahasa, dan lain sebagainya. Lalu apa kaitannya dengan as-sukhtu yang kita maksud? Atau dengan hadis Nabi, al-halalu bainun wal haramu bainun. Sering terjadi di masyarakat kita. Banyak orang yang berdoa atau melakukan perbuatan-perbuatan baik, ataupun bahkan memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perbuatan-perbuatan itu tidak diterima ataupun tidak dikabulkan oleh Allah. Bahkan doa-doa yang sering kita panjatkan tidak diterima, bahkan tidak dikabulkan oleh Allah. Tentu mungkin kita pernah merasakan ataupun merasa doa kita tidak terkabul, ya mungkin salah satunya bisa kita kategorikan dalam hadis al-halalu bainun wal haram bainun. Yang halal itu jelas dalam Al-Quran. Yang haram juga jelas dalam Al-Quran. Mungkin karena kita kurang memahami. Mungkin kita kurang beradaptasi, bermuamalah dengan Al-Quran, bermuamalah dengan hadis, sehingga kita
yang kita pahami sumber ilmunya mungkin berkurang, tidak mencapai derajat yang dipahami oleh para ulama, oleh para ustadz dan sebagainya, sehingga doa yang kita panjatkan, amal ibadah yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itu kita harus pahami bahasa Al-Qur'an. Bahasa lain mengatakan bahasa tafsir. Sehingga bisa jadi yang kita kerjakan tidak diterima. Bisa jadi yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan oleh karena di sana ada unsur as-sukh. Kita bisa jadi berdoa tidak diterima karena kita sering melakukan ataupun bernuansa dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang berbau haram, bahkan jauh dari perbuatan halal. Ya, karena itu mungkin interpretasinya terhadap apa yang kita kerjakan, baik ibadah kita, sholat kita, puasa kita, bahkan doa kita yang kita panjatkan, bisa jadi tidak diterima karena ada perbuatan yang haram. Itulah yang dimohon. As-suhtu wal haram. Demikian sekilas penjelasan terkait dengan as-suhtu dalam Al-Quran dikaitkan dengan hadis Nabi al-halalu bainun al-haramu bainun, menjadi inspirasi bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, sehingga apa yang kita pahami, yang kita kerjakan benar diterima oleh Allah, benar sesuai pendapat ulama, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Demikian mudah-mudahan sekedar mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr menjadi inspirasi untuk senantiasa kita berbuat yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.